ini juga. Semua dia nggak berpindah, cuman BL sekarang BL juga. BRL, iya. Atlet banget lah dia orangnya. Atlet ya kan. Season kemarin Benar. Ya, 8 kali pertandingan. Kenapa gua inget banget karena season kemarin juga nobar. Iya. Ada nobar smash through. Sampai akhir tuh Sampai ya. akhir gua inget. Rame banget kan sampai akhir. Kita lanjut match ke-7, kita lanjut match ke-8. Wah. Seru banget. Full tuh ya, nggak dikasih diskon. Itu baru nobar. Nanti kalau nonton bareng di venue langsung grand final lebih seru lagi jujur. Karena ada smash roll juga. Enggak. Cuman maksimal berapa udah diinfoin kan? Enggak, belum ada sih kalau yang final, baru yang liga doang. Bukannya udah. Belum. Coba cek dah. Takut salah ngomong gue. Mending gak usah dah. Pokoknya intinya karena ada smash roll nih teman-teman. Kalian itu nggak boleh datang. Boleh datang kok, tenang aja, boleh datang kok. Boleh kok. Nggak boleh telat datangnya. Maksudnya teh kayak gitu. Orang teh. Oh, 6 match. Aja. Maksimal 6 match di hari Udah kan, 3 udah kan? final Smash Roll ya. Itu udah official kan. Nah ya maksimal kan 6 doang. Jadi ada kemungkinan kan main 3 match nih. Mungkin saja. Jadi jangan sampai telat datangnya gitu loh. Nanti kalian ketinggalan. Kalau full sampai ke 6 kan ya seru. Seru. Akan seru sekali dan PUBG Mobile memang yang jadi seru tuh selalu match-match akhir seperti yang sedang kita saksikan kali ini. Menentukan sekali. Betul. Untuk langkah di esok hari, menentukan sekali untuk akhir hari ini hasilnya akan seperti apa. Right, that's right. Beda dengan Smash Roll di babak liga, Smash Roll di Grand Final memang hanya 6 saja total match yang akan dimainkan di hari ketiga Grand Final. Dan Crazy. patut Lihat. diingetin juga sebenarnya. Kalau misalnya Smash Roll di Grand Final ini kan baru banget Baru sekarang. Gak cuman ini mempertaruhkan gelar juara, Ya. hadiah, tapi of course spot menuju ke arah IWC atau PMWC ya, PUBG Mobile World Cup sendiri. Jadi jikalau Cinderella Story itu datang dari tim-tim yang berada di posisi 4 ke bawah di klasemen, wah itu sih udah benar-benar tertimpa duren. Iya. Runtuh. Bayangkan match point sudah didapatkan oleh tim nomor 1 sampai tim nomor 6. Bayangkan. Bayangkan match pointnya didapatkan oleh tim nomor 1 sampai tim nomor 6. Yeah. Yang dapetin smash tim nomor 6 langsung jadi juara. Ya. Gak cuma juara tapi juga EWC. Itu dia. Tim nomor 3-nya turun. Bayangkan. Nangis. Nangis. Kalian semua harus nangis. Kalau itu terjadi kepada tim kesayangan kalian. Gitu. Dan pastinya para pemain-pemain juga bakalan nangis bombay. Tapi pastinya tadi kita sudah melihat ya stage pertama. Nah ini nih rasanya jadi Rezi nih. Sampingan sama Federalis. Terjadi juga di meja caster. Benar, karena memang terlalu aktif ya. Terlalu aktif. Federales. Federalisnya benar. Rezinya kan kalem banget. Kalem sekali. Ya. Tapi kalau misalnya tadi kita ngomongin dari tim BTR Boom, e-sports ada nggak ya kira-kira yang kayak gitu? Kayaknya kalem semua ya. Kayaknya menyebar rata ya. Balance. Sebenarnya Yami dikit-dikit. Dikit-dikit apa nih? Aktif dia. Oh aktif. Orangnya. Cuma Dikit aja. memang tidak seaktif yang tadi kita jadikan contoh pertama. Oh. Yaitu Federales. Benar-benar. Nggak ada yang ngalahin sih kalau itu sih. Gak ada yang ngalahin. Ada satu sih sebenarnya yang bisa ngalahin Federales. Gue tahu orangnya persis. Ya. Mau tahu nggak siapa? Siapa tuh kira-kira? Ada di. Saran gua. Penasaran ya? Iya. Nah, caranya adalah Tik rek. gak usah ketik-ketik rek. Buka aja sosmed gue. Di IG tuh ada highlight. Namanya judulnya BTS PMWC. Nah, Isinya kelihatan siapa yang menjadi lawan dari orangnya Federales. itu terus. Itu. Aish. Sampai ada yang request waktu itu ya, satu orang netizen gue inget banget. Kak, bikinin apa tuh? Dulu core kan Core. kalau sekarang mentality nih. Iya. Kalau dulu core. Bikinin core-nya Kak gitu. Ternyata Dibikinin sama orangnya sendiri. Wah. terlalu aktif, Karena kenapa dia bikin sendiri?
social battery-nya belum habis waktu itu. Belum. Masih ada sisa. Jadi kayak Iya. ngapain ya? Bikin core gitu. Jujur baterai sosialnya masih tinggi. Masih tinggi tuh. Kayak tim-tim yang di sini juga baterai sosialnya oke mereka. Oke Untuk banget. Bisa bersosialisasi satu sama lain memberikan masing-masing tembakan. Benar. Tapi di sini kamera kita kan sedang mengarah menuju ke arah di Xavier ya. Wah, pengen banget sebenarnya melihat pembuktian dari di Xavier Kenapa? secara langsung. Maksudnya miramar mereka tuh kayak gimana gitu loh. Ada improve-nya apa enggak. Karena kan sampai sekarang itu masih gitu-gitu aja dari tim di Xavier. Kenapa lu tadi noleh-noleh? Wasit ada ngeliat ke gua, jadi gue, oh bro gitu. Cuma menyapa wasit saja. Oh, Wasit yang sedang tipis-tipis. bertugas. Semangat juga untuk kepada wasit-wasit yang sedang bertugas, tetap fokus untuk memperhatikan masing-masing player-player yang sedang diwasitin. Apa sih bahasanya? Diwasitin bener. Kan? Bener, nggak salah. Masa diadilin? Karena bukan adil. Wasit. Kan sang pengadil wasit. Emang iya ya? Istilahnya. Oke, Ya. ntar ya saya cari dulu. Red Face dari tim Cloud memang agak sepi. Seperti juga di venue suaranya tidak terlalu berisik seperti di match-match sebelumnya. Tenang kita, match terakhir. Match seperti ini memang harus disikapi dengan permainan yang kalem, slow, But sure. sure. Memang kalem, perlahan saja. Balik papan jalan kaki, pelan-pelan namun pasti bisa sampai ke late game jika perlahan menuju ke dalam zona seperti halnya Alter Ego Ares yang sudah membuka sebuah tembakan pertama mereka untuk bisa mencari damage namun belum kunjung didapatkan dari percobaan pertama tadi dan zona memang menuju ke bawah. Los Leones yang kali ini akan menjadi zona membuat kita slow, But terlalu slow, slow but sleepy. sleepy sedikit. Tapi pastinya kita berdua akan menjadi pendongeng untuk kalian semua menemani malam hari ini menuju ke arah Los Leones. Anak-anak tidur begitu, anak-anak tidur Nggak beneran. apa-apa, soalnya kan sekarang lagi zaman ASMR. Oh ya, kalau tidur mendengarkan SMA. Benar, jadi ini membuat mereka semua relax terlebih dahulu. Maka dari itu kita akan coba untuk menceritakan hal-hal yang terjadi sedemikian rupa. Karena sepertinya para tim di sini sudah mulai sentris. Salah satunya adalah tim BTR pula yang tadi mengamankan bagian-bagian gudang dan melihat adanya pergerakan yang dilakukan oleh D. Xavier membukakan tembakan. Tapi ternyata yang kenok adalah break dari tim Vikings dan bahkan dijadikan eliminasi point. First blood untuk tim Todak di menit yang ke-10 ini dan bakalan dipush begitu saja. Satu pemain lagi tumbang dan Superman out dari pertandingan ini. Todak mengantongi 2 pemain atau 2 eliminasi poin, menyisakan 2 pemain saja. Yang lainnya akan segera datang dan fight akan berlanjut. Todak versus Viking di ronde yang kedua. Setelah 2 pemain dipulangkan, 2 yang lain tidak ingin kabur dari takdir. Mereka ingin membawa takdir ini menuju ke lobby. Berhasilkah mereka memulangkan Todak atau justru Todak yang memulangkan para pemain-pemain Viking, dan Viking membalaskan dengan 3 knockdown yang dirasakan oleh Todak. Satu yang terakhir sedang diincar membuat Todak harus berlari ketakutan. Todak mundur teratur dan revive terjadi. Nine sedang coba dibangkitkan kembali. Tam berada di posisi yang begitu baik untuk bisa mengelabuhi dari pemain-pemain Viking menjadi 2 melawan 2. Tiba-tiba kocar kacir pemain-pemain dari tim Todak ini. Udah ada kokangan, sebuah granat juga dilontarkan tapi langsung didodge oleh seorang Tam. Keluar dia dari cengkraman. Satu granat tersebut tapi tiba-tiba saja 20 ter-knockdown, dijadikan eliminasi poin tambahan untuk tim Todak. Masih bisa untuk bertahan dan tim Vikings hanya meninggalkan seorang Tidak yang udah menginvestasikan 1 granat dijadikan 2. Ternyata masih di cancel, mencari posisi yang lebih pasti lagi karena pada kenyataannya masih ada 3 granat selagi dia pun juga mendengar suara step yang dilakukan oleh tim Todak. Kelihatan dua-duanya oleh Tidak dengan menggunakan sebuah DBS berhasil untuk memulangkan pemain-pemain dari tim Todak
dengan begitu gaya. Tidak memulangkan Todak dan membuat Todak tidak bisa menangkan fight tersebut. Hilang sudah. Todak berada di lobby saat ini. Penyesalan berlipat ganda dirasakan pastinya oleh para pemain-pemain Todak. Karena kalau kita lihat 13 total poin menjadi 15 saja dengan 2 elimination yang mereka ambil di awal match kali ini. Kita bergeser kepada fight yang lainnya. Sam9 berhadapan dengan para pemain-pemain dari Roy. Lemparan granat terjadi. Dep harus mengkokang granat tapi sembari mundur perlahan. Lemparan dilakukan. Dep ancang-ancang dia sudah melambung tinggi dan berhasil untuk dapat 1 knockdown. Dan akan dicari yang lainnya pula oleh pemain-pemain dari tim Sam9 yang masih tersisa. Kenny melontarkan granat kedua untuk bisa mengkonfirm eliminasi tersebut dan juga mendapatkan 1 buah knockdown lagi, tapi masih belum terlalu maksimal. Akan ada beberapa tembakan juga yang di following up oleh mereka. Begitu aktifnya pemain-pemain dari tim Sam9 ini. Sementara waktu K tadi sudah mulai terpantau melontarkan sebuah granat, masih belum bisa mendapatkan knockdown menuju ke arah Sam9. Dan nampaknya Sam9 pun juga nggak mau terlalu lama-lama engage perang tersebut. Tapi ternyata dikejar tadi, di tracking oleh seorang Cuke. Ada satu pergerakan kabur atau keluar dari cengkraman yang dilakukan oleh Trexy. Dan untuk saat ini Juk manja, Juk movement berhasil untuk dilakukan oleh Trexy. Dan dia akan mengamankan angle untuk mengkerangkeng pemain-pemain Roy ini. Kembali langkah selanjutnya bagi Dep dari Sam9. Tapi Roy keburu datang. Roy merapat mereka. Sama-sama menuju ke area dalam dan ini dia dobrakan. Gerbek saut dilakukan. Tapi 1 tumbang, yang kedua diincar, yang kedua tumbang, yang ketiga tumbang juga, yang terakhir tumbang juga Dep. What a class! What a class yang dilakukan oleh Dep. What a clutch yang dilakukan oleh dirinya. Membuat kita semua langsung menaikkan atensi kita menuju ke arah game terakhir ini. Begitu intens semua fight yang terjadi. Dan dengan demikian sekali lagi dia berhasil untuk mengamankan placement untuk timnya. Tapi Satarles di sisi yang lainnya dia nge-choke di bagian dalam dari shake kecil ini. Udah ke-expect juga digangguin, dikunci oleh pemain-pemain Salcom DG Lions. Leon Dejet melontarkan sebuah granatnya, dilontarkan menuju ke arah dalam sana dan menghengkangkan last man standing dari BTR tersebut. Satarles keluar. Salcom DG Alliance berhasil mendapatkan eliminasi kedua mereka. 14 total poin bagi Salcom DG Alliance, sementara Bigetron sudah selesai di 22 total poin saja. Berapa poin untuk esok hari akan sangat menentukan langkah dari Bigetron. Pastinya Bigetron mengharapkan yang atas jangan terlalu nambah poin lagi supaya pengejaran mereka di esok hari tidak terlalu sulit. Karena jika yang atas seperti FaZe Clan EA terus nambah, Bigetron akan semakin mendapatkan PR berlipat ganda. Apalagi sekarang kelihatan juga bagaimana agresi yang dilakukan oleh FaZe Clan, pergerakan-pergerakan yang begitu beraninya yang dilakukan oleh FaZe Clan. Kayak memperingatkan kepada kita semuanya jikalau mereka pengen banget untuk mendapatkan eliminasi poin yang membumbung tinggi. Dan kalau dilihat-lihat dari segi gap point sementara waktu 22 ke 55 poin yang harus dikejar oleh BTR minimal. Dan sekali lagi kita akan melihat hasilnya akan seperti apa untuk hari ini. Nah, di dalam pertandingan di Xavier memotong pergerakan dari seorang Potato. Nampaknya dari tim Voin dan KID mereka akan melanjutkan perjalanan dengan 3 punggawa mereka of course. Dan kayaknya akan menunggu pergerakannya dari tim The Xavier. Nate udah mulai touch down dia atau sudah mulai mendekati posisi dari 3 pemain yang masih tersisa dari tim Voin Dangki. Granat ada di posisi area atas bukit yang coba untuk diledakkan oleh salah satu player tadi. Skillnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kembali lagi belum ada damage yang terlalu sakit didapatkan oleh kedua belah pihak. Namun saat ini ada kecelakaan tunggal yang langsung membuat 2 pemain dari Xavier turun dari kendaraannya. Naik dia. Granat ini berbahaya. Dan itulah dia granat yang berbahaya. Mendapatkan 1 knockdown. Cloud membuat Lamborghini tak berdaya. Harus ada follow up cepat. Redface harus bisa nge-end 1 pemain yang sudah tumbang tadi. Jangan sampai justru menjadi informan. Dan granat selanjutnya dilakukan oleh Redface. Melambung tinggi mengejar 1 pemain. Oh, tapi tidak terkejar.
Dan kita bisa melihat bagaimana pemain-pemain dari tim Close Layers ini ibarat gak mau memberikan ruang gerak, gak mau memberikan nafas untuk tim di Xavier. Apalagi ada tim Point Donkey juga yang mengganggu posisi dari di Xavier. Dan kayaknya udah terlihat adanya pengejaran yang dilakukan oleh Rezak dan juga Zeta di bagian kanan dan juga kiri. Itu dia beberapa tembakan dilayangkan Veksi, maksud gue yang berada di bagian sebelah kanan. Zuxi berhasil untuk mendapatkan seorang Parajin. Tumbang, apakah masih bisa untuk diselamatkan? Ternyata sepertinya karena diikhlaskan, tapi memang sangat disayangkan karena jaraknya juga nggak terlalu dekat sehingga masih belum terlalu to the point. N demi N yang bisa untuk dilakoni oleh Zuxi. Mulai bergerak. Main dari Cloud Slayer ada tembakan diberikan oleh Veksi. Veksi dengan mininya terus mengincar posisi dari Cloud Slayer, tapi Cloud Slayer terlalu cepat. Persekian detik dibandingkan tembakan Veksi sehingga tidak terlalu menjadi soal bagi Cloud Slayer yang tetap dengan 4 pemainnya, tapi elimination mereka baru 1 sejauh ini. Dan kita akan update terlebih dahulu menuju ke arah circle selanjutnya. Yang dimana sedikit ketarik menuju ke arah timur. Tapi salah satu punggawa dari tim Point Donkey pun juga tadi kepalanya sedikit ketarik oleh seorang Levi's. Tapi untungnya masih bisa untuk tarik mundur terlebih dahulu bersembunyi. Untuk seorang Veksi. Healing juga masih bisa untuk dilakukan oleh dirinya karena memang di Xavier menahan pergerakan dari mereka. Biar terus mencari pemain Point Donkey dan ini adalah sebuah fight yang cepat sekali terjadi. Hilang. Pemain Vampire sudah hilang. 1-2 pemain mereka. Bahkan sepertinya akan sama saja hasil yang dirasakan oleh Vampire. Di match kali ini tidak akan terlalu lama mereka bertahan dan pulang oleh tembakan dari berbagai sisi. Lagi-lagi ya Rena, mereka berulah. Mereka ngerajukin semua pemain-pemain yang ada di hadapan mereka. Tapi kali ini adalah aksi untuk tim Point Donkey menuju ke arah di Xavier. Veksi akan menjadi garda terdepan, tapi Levi's ngokang sebuah granat dilontarkan menuju ke arah depan sana. Rezak low HP tapi masih bisa untuk ngedodge sedikit, tarik mundur terlebih dahulu. Tapi masalahnya ada granat kedua yang untungnya terlalu jauh yang dilontarkan oleh seorang Levi's. Tapi di follow up dengan tembakan yang dilakukan oleh dirinya. 2 pemain dijadikan 1 pemain terakhir dan dijadikan rata oleh tim Point Donkey. Di Xavier harus keluar dari game ini. Point Donkey yang sebenarnya tidak bermain dengan baik sepanjang hari ini baru muncul mereka di match terakhir dengan memulangkan laba-laba Vietnam, raksasa Vietnam, dan Point Donkey mendapatkan 3 elimination, membuat mereka masih punya harapan untuk mengejar ketertinggalan karena baru 17 poin saja yang mereka kumpulkan sepanjang hari ini. Yap, itu dia kesempatan yang bisa untuk dilakukan oleh mereka semuanya. Tapi gue bisa melihat adanya satu fight yang kita intip dari arah elimination fit tadinya. Cuman drone camera kita berpindah menuju ke arah arena yang lagi ngerecokin posisi dari Sam9. Meanwhile FaZe Clan harus keluar dari game ini. Itu berarti point stop di angka 55 at least untuk tim FaZe Clan karena masih ada arena di sini yang begitu aktifnya untuk bisa menggulung poin lagi, snowballing dan juga compounding point yang bisa aja mereka torehkan di akhir hari ini. Dan seperti tidak mungkin untuk dikejar karena berarti kalau memang selesai di 55, match point besok adalah 65 yang perlu dikejar oleh masing-masing tim. 65 adalah poin yang terlalu jauh bagi tim-tim yang ada di peringkat nomor 7 ke bawah menurut saya. Bahkan sampai yang angka 3 saja untuk 65 jauh sekali untuk mereka kejar. Karena mereka buru-buruan sama FaZe Clan yang ada di atas, kalau memang FaZe Clan di atas ya. Untuk siapa yang dapetin 65 duluan, dan FaZe Clan hanya berjarak 10 untuk sampai 65. Seperti kalau ngelihat FaZe Clan yang hari ini ya, sekedipan mata aja udah bisa sampai 65 mereka. Jangankan FaZe Clan, arena yang berada di bawah FaZe Clan pun juga demikian gitu. Bagaimana mereka hari ini bisa mendapatkan 2 kali winner-winner chicken dinner. Eliminasi poin juga membumbung tinggi untuk mereka semuanya dan seperti mudah sebenarnya
WWCD atau menutup Smash Rule esok hari untuk tim E-Arena. Tapi pastinya cerita akan berbeda untuk esok hari. So, kalian gak boleh ketinggalan banget untuk menyaksikan keseruan untuk esok hari. Seperti halnya keseruan yang terjadi antara tim Sam9 dan juga E-Arena. Tiba-tiba saja mereka hanya meninggalkan last man standing. Sakura mengendarai broken vehicle. Untungnya dia masih bisa touchdown terlebih dahulu. Tapi lihat, 9/12, apalagi dia juga udah mulai kelihatan posisinya. Jiggle-jiggle terlebih dahulu atau zigzag terlebih dahulu. Dan masih bisa untuk menyembunyikan diri. Tapi mau sampai kapan? Karena posisi dia udah kunci. Akan terlalu jauh poin dari Sakura kalaupun nambah. Alter Ego yang masih punya kesempatan, Boom yang masih punya kesempatan, tapi keduanya sedang bertemu saat ini. Harus ada korban dari pertemuan antara dua tim Indonesia, Boom atau Alter Ego. Kita bergeser menuju ke pertemuan yang lainnya. Malaysia berhadapan dengan Malaysia. Sam9 dengan 3 pemain terakhir berhadapan dengan Celcom Digi Alliance yang masih lengkap dengan 4 pemain mereka. Jimmy dikirimkan jauh sekali untuk menuju ke posisi dari Kenny yang saat ini menjaga dan melihat ke area dari Kelus. Ini tinggal urusan bagaimana backup yang akan dilakukan oleh pemain-pemain yang lainnya dari Celcom Digi Alliance sih. Karena emang ini Tiren yang cukup challenging sebenarnya untuk cuman mengirimkan Jimmy seorang diri. Cuman di sisi yang lain, oh my god, what is happening? Zuxi ditumbangkan dengan adanya granat dan berhasil untuk di-end oleh seorang Zeta. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu menuju ke arah fight yang terjadi antara tim MHC Magna versus Talon. Axel melontarkan sebuah granat atau mempersiapkan lontaran tersebut menuju ke arah depan sana. Nge-end seorang Amazal dan Kim pun juga termakan dengan damage yang cukup dalam dari granat seorang Yoru. Kita akan dijabung nampaknya. Talon versus Boom terjadi kembali. Kalau tadi Talon yang dipulangkan oleh Boom karena ada Zero yang recokin fight antara Talon dan juga lawannya. Saat ini justru Boom yang harus satu pemainnya tumbang. Karena Talon berada di posisi yang begitu enak untuk bisa memberikan granat. Dan kembali lagi Boychill mendapatkan satu knockdown dan membuat low pemain dari Boom Esport. Namun lemparan balasan juga tidak ketinggalan. Sam9 pun hadir di sana. Yes, Sam9 is coming. Here comes Sam9 yang berhasil untuk mendapatkan Axel. Oh no, Acul, tapi masih bisa untuk melakukan trading. Tapi masalahnya, dua pemain terakhir yang tersisa dari tim Talon akan coba untuk dicari. Boychill sebenarnya posisinya masih nggak ada angle untuk bisa ditembakkan sama pemain-pemain Sam9. Tapi masalahnya, Boychill pun juga didatangkan sama seorang Zero dari Boom Esports yang masih mempunyai man advantage. Dan apalagi ada mastery di belakang mereka. Yoru tumbang di tangan Zero. Zero pun juga ditumbangkan. Trading Nong masih bergulir antara mereka berdua. Dua pemain tersisa dari Talon. Boychill super low HP. Masih bisa tarik mundur terlebih dahulu. Namun 10 elimination didapatkan oleh Celcom Digi Alliance dan Celcom Digi Alliance masuk di cara yang begitu jahat untuk bisa mendapatkan keuntungan terbesar. Namun Boom memberikan sebuah pelajaran kepada Celcom Digi Alliance bahwa mereka datang di waktu yang begitu salah karena Boom juga berada di posisi yang tepat untuk bisa mendapatkan pemain-pemain Celcom Digi Alliance. Lemparan utility dilakukan, sebuah molotov tadi, tembakan terjadi lagi. Dikasih paham dengan satu granat dari Yami. Jangan main-main dengan granat yang bisa saja dilontarkan dan tiba-tiba saja nyangsang di bagian tubuh kalian. Yang bisa untuk dilontarkan seorang Yami. Tapi di sisi yang lain ternyata Celcom Digi Alliance pun juga sudah mulai dihantui dengan kedatangan last man standing dari tim Talon bernama Boychill dengan menggunakan DBS-nya. Dar manja, tapi sangat disayangkan gak bisa untuk memenangkan fight tersebut. Talon harus hengkang dari game ini. Boom Esports masih bisa bertahan karena mereka berhasil untuk menyapu satu persatu pemain-pemain Celcom Digi Alliance. Balik granat menjadi satu senjata andalan yang dimiliki oleh Boom dengan Yami yang sebagai eksekutornya. 3 tim tersisa dan 3-tiganya adalah tim Indonesia. Alter Ego, Boom atau Cloud yang akan mendapatkan winner chicken dinner di match penutup kita hari ini. Let's go. 3 pemain untuk tim Boom Esports, 4 untuk Alter Ego, 2 untuk Low. Tapi dijadikan 2 pemain tersisa dari tim Boom Esports karena Zero tiba-tiba saja tertumbangkan dan di end dengan agresi yang dilakukan oleh tim Alter Ego.
yang dipertunjukkan oleh kita semua dan bahkan mereka pun juga fokus mencari pemain dari Close Layers. Kembali dilakukan Klaus Layer Red Face. Jadi wasit saja dia. Ingin hanya menunggu saja. Namun mau tidak mau Red Face harus join fight. Karena datang pemain-pemain alter ego. Blokan tembakan Red Face tumbang. Yang terakhir sedang diincar itu adalah Cipeng, pemain yang baru datang ke PMSL. Namun saat ini harapan Cloud ada di pundaknya. Bukan Zuxi, bukan Boboho, bukan Red Face. Cipeng lah yang menjadi pemain terakhir. Mampukah Cipeng memulangkan pemain-pemain alter ego? Atau justru ini akan menjadi winner jika dinner ketiga bagi alter ego Ares? Alter Ego! Go, go, go! Oh, itu dia Alter Ego Ares yang kita kenal